Ditahan sedikit. Ini. Ya. Bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya arhamar rahimin. Segala puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberinya panjang umur, sehat badan, dan juga masih berkesempatan untuk hadir pada malam ini untuk menunaikan salat jamaah tarawih, Isya, tarawih dan witir secara berjamaah. Salawat dan salam kita sampaikan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya dan sahabatnya sekalian yang telah bersusah payah membimbing dan membina umat manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ikram dan ta'zim kita sampaikan kepada guru kita, Direktur Daitul Amal Ayaham, para ustadz, para ustadzah, anak-anak kami, putra-putri Daitul Amal yang kami cintai dan kami banggakan. Hari ini malam 18 ya. Malam 8. Berarti hari ini 17 Ramadan. Berarti kita sudah menyelesaikan puasa 17 Ramadan. Dan 17 Ramadan sering dikenal dengan nuzul. Ada nuzul Quran tadi malam. Ada apa namanya? Ada acara khusus? Tidak. Pada malam ini secara singkat ya, kita akan berbicara tentang Al-Quran, dan tentu dalam waktu yang sangat terbatas ya, karena Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam. Tentu selain Al-Quran juga kita mengenal adanya Taurat dan Injil dan Zabur. Apa bedanya? Al-Quran itu mukjizat ya, mukjizat Rasulullah. Dan berbeda dengan mukjizat Rasul sebelumnya yang bersifat lokal, temporer, dan tidak kekal. Al-Quran ini bersifat universal, kekal, dan dapat difikirkan. Dan kalau kita lihat memang mukjizat, Allah memberikan mukjizat sesuai dengan kondisi kaumnya. Nabi Musa diutus di tengah-tengah umat yang waktu itu sedang pesatnya berkembangnya ilmu sihir. Maka mukjizat Nabi Musa dengan tongkatnya bisa mengalahkan ahli sihir. Nabi Isa diutus ketika umat waktu itu, Bani Israel, sedang pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, terutama bidang kedokteran. Tapi tidak semua penyakit bisa disembuhkan. Maka mukjizat Nabi Isa bisa menyembuhkan penyakit-penyakit yang
tidak bisa disembuhkan waktu itu. Itulah mukjizat Nabi Isa alaihissalam dan disebut dalam Al-Quran. Rasulullah diutus di tengah-tengah bangsa Arab yang sedang berkembang pesatnya ilmu syair. Apa syair? Tahu syair ya? Dan Al-Quran bisa mengalahkan kehebatan syair-syair itu. Maka kehebatan Al-Quran terutama katanya redaksinya lembut ya, kata-katanya indah ya, kata-katanya indah diucapkan, apalagi kalau dibaca oleh qari yang memang sudah ya. Kalau kita bandingkan dengan bahasa Injil itu jauh sekali. Kemudian ada keunikan-keunikan yang luar biasa. Pertama pada saat nuzulnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunnya Al-Quran. Dalam ayat yang lain disebut inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya. Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Al-Quran diturunkan oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu Sayyidul Malaikah, penghulu para malaikat. Diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Diturunkan pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu Sayyidul Syuhur, penghulu segala bulan, dan diturunkan pada malam Lailatul Qadar, yang malam Lailatul Qadar itu disebut khairun min alfi syahrin, yang lebih baik dari 1000 bulan. Artinya pada peristiwa nuzul Quran itu terhimpun hal-hal yang istimewa ya, yang menurunkan, kepada siapa diturunkan, pada kapan diturunkan, maka ini luar. Nah, apalagi dikatakan oleh Rasulullah, membaca Al-Quran itu ibadah. Satu huruf kita baca Al-Quran, satu kebaikan. Alif Lam Mim itu bukan satu huruf, tapi 3 huruf. Masya Allah. Kemudian kalau kita teliti, menurut seorang ulama dari Mesir, itu huruf-huruf yang ada dalam Al-Quran itu semuanya bisa dibagi dengan angka 19 ya. Dari mana angka 19 itu? Dari Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu kalau dihitung ada 19 huruf. Jumlah surat dalam Al-Quran berapa? 114. Kalau dibagi 19, bisa dibagi 19? Bisa, dapatnya 6. Ya, 6 kali 19, 114. Kemudian jumlah bismillah dalam Al-Quran berapa? Apakah semua surat dalam Al-Quran ada bismillah? Ada surat yang tidak ada bismillah, yaitu surat At-Taubah. Dengan demikian apakah bismillahnya 113? Kenapa? Surat? Ya. At-Taubah memang tidak ada bismillah, tapi An-Namlu 2 bismillahnya. Bismillah di awal surat dan bismillah surat Nabi Sulaiman ke Ratu Bilqis ya. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillah. Masyaallah. Jadi dengan demikian tetap 114. Dan kalau kita baca, ada satu buku yang ditulis oleh Abdul Razak Nova dari Mesir yang menulis, yang meriset, ternyata semuanya bisa dibagi dengan 19.
Subhanallah. Sehingga katanya satu huruf saja, misalnya dibuat Al-Quran ada satu huruf berkurang, itu sudah diketahui, bisa diperiksa dengan komputer, dites, ya. Dan ini sesuai juga dengan janji Allah dalam surat Al-Hijr ayat 9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kata Allah, kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Ini tiga rahmat, ya. Bagaimana dengan kitab-kitab Taurat dan Injil? Taurat dan Injil sudah mengalami revisi-revisi. Apa revisi? Karena kalau tidak direvisi, umat Yahudi akan menjauh dari Taurat, umat Kristen akan menjauh dari Injil. Kenapa? Karena di situ disebutkan dalam Taurat banyak sekali cerita-cerita tentang Nabi Muhammad, ya. Hingga orang Yahudi dulu, ingat ketika Rasulullah pergi ke negeri Syam pada usia 12 tahun bertemu dengan seorang rabi Yahudi, ingat ya, sehingga dia begitu ketemu melihat Muhammad, langsung dia katakan kepada Abu Talib supaya Muhammad segera dibawa pulang. Dari mana dia tahu? Dia katakan ini akan menjadi rasul terakhir. Dari mana dia tahu? Dari Taurat. Warakah bin Naufal, pamanda Khadijah, setelah Rasulullah menerima wahyu yang pertama, Khadijah membawa Rasulullah menemui pamannya Warakah bin, seorang pemeluk agama Nasrani dan ahli Injil. Beliau berkata, engkau calon rasul, engkau adalah rasul terakhir. Andai kata aku nanti masih hidup ketika engkau diusir dari kota Mekah, aku akan membelamu, kata Warakah. Itu diucapkan oleh Warakah 12 tahun sebelum Rasulullah hijrah. Dari mana Warakah tahu? Dari Injil. Dari Injil. Abun belum pernah baca Taurat, tapi sunnah pernah baca Injil. Dulu tahun 90-an bersahabat dengan seorang bule Amerika, nggak taunya seorang misionaris, ya. Jadi ujung-ujungnya dikirim Injil. Ya ketakutan, tapi hikmahnya bisa membaca Injil gratis, Alkitab bahasa Indonesia. Baca. Apa yang terbaca? Yang pertama, bahasa Al-Quran dengan bahasa Injil jauh sekali beda, jauh sekali. Dan dalam Injil juga disebut kisah-kisah sejumlah rasul. Ada Adam di situ, ada Ibrahim, cuma mereka menyebutnya Abraham. Ada Daud, mereka menyebutnya David, ya. Ada Yusuf, mereka menyebutnya Yosef. Ada Lut, mereka menyebutnya Lot, gitu, ya. Tapi tidak ada satu pun tentang Nabi Muhammad, ya. Injil terbaru ini nggak ada Nabi, nggak ada satu pun, nggak ada. Padahal dalam Al-Quran ada surat Maryam, ada surat Ali Imran, ada surat Al-Maidah, dan banyak sekali berbicara tentang Nabi Isa, ya. Banyak berbicara tentang Nabi Isa, banyak sekali. Bahkan kalau dihitung, rasul yang paling banyak disebut dalam Al-Quran bukan Nabi Muhammad, tapi Nabi Musa. Setelah Nabi Musa, Nabi Isa yang paling banyak disebut dalam Al-Quran. Setelah Nabi Isa, Nabi Yusuf.
Ya, Nabi Muhammad tidak banyak disebut. Tapi dalam Injil nggak ada. Kebetulan 20 tahun lalu pernah hadir dalam sebuah forum di Birmingham. Forumnya berjudul Christian Muslim Relation ataupun Christian Muslim Dialogue, dialog Muslim dan Kristen. Cuman yang ikutnya tidak banyak, ada 10 Muslim, 10 Katolik, 10 Katolik, Muslim 2. Abun satu, ada teman satu dari Malaysia. Pembicaranya Profesor Dr. David Thomas dari Skotlandia. Ternyata misionaris. Ternyata mision. Maka dia, hebatnya misionaris ini, dia belajar bahasa Arab. Dia belajar bahasa Arab. Dan dia juga belajar Al-Quran. Tapi dia belajar Al-Quran mencari-cari kelemahan Al-Quran. Dia bilang begini, misalnya ini contoh, Alif Lam Mim. Alif, dia bilang begini, di semua tafsir Alif Lam Mim tidak diterjemahkan, tapi dikatakan wallahu a'lamu bimuradi. Hanya Tuhan yang. Ditanya, is it correct? Apakah itu betul? Memang betul kan? Jadi katanya Alif Lam Mim bisa bermakna Al-Masih katanya. Karena wallahu a'lamu bimurad. Jadi bisa jadi Alif Lam Mim itu artinya Al-Masih. Banyak sekali yang menyesatkan. Jadi kemudian orang Kristen itu sangat bangga. Katanya dalam Al-Quran banyak disebut tentang Isa dan Maryam. Banyak sekali disebut. Itu mereka bangga. Tapi mereka hanya melihat dari sisi positifnya. Padahal dalam Al-Quran juga menyebut, mengkritik umat Kristen yang menyebut Nabi Isa sebagai Tuhan. Begitu kita bicarakan itu, mereka sudah terdiam. Mereka hanya melihat bahwa dalam Al-Quran banyak disebut tentang Nabi Isa dan Maryam. Bahkan ada surat Maryam, ada surat Ali Imran. Ali Imran itu ayahnya Maryam. Masya Allah. Oke, kita kembali. Jadi jelasnya begini, perbedaan Al-Quran dan Injil segi bahasa. Abun sempat baca kisah Nabi Yusuf di dalam Injil. Kita baca kisah Nabi Yusuf dalam Al-Quran, itu sangat indah, sangat santun. Tapi kita baca kisah Nabi Yusuf dalam Injil, bahasanya seperti bahasa novel. Bahasa novel pop, bukan bahasa Tuhan. Ya? Bukan bahasa Tuhan seperti itu, kasar, ya, Masya Allah. Nah ini Abun masih ingat, Abun punya pengalaman dulu. Ini berkaitan dengan otentik ini ya. Dulu kita punya Syekh Mesir di sini, ya, Syekh Ahmad Gharib Ahmad Salim, bertugas di Jemaah Amal 4 tahun, 96 sampai 2000. Beliau sudah almarhum 2 tahun lalu, waktu masih COVID ya, tapi beliau meninggal bukan karena COVID. Terakhir beliau bekerja di Riyadh, Arab Saudi, tapi ketika meninggal dibawa pulang ke Mesir. Sebelum meninggal ya, dibawa pulang ke Mesir. Beliau sakit, sempat dirawat di Mesir, dan beliau sudah almarhum. Nah, ketika beliau di sini, dulu diundang ceramah di Sigli, di Menasah Blang Asan, Sigli. Ceramahnya tentang nuzul Quran. Abun hadir karena Syekh berbicara dalam bahasa Arab dan Abun diminta sebagai penterjemah waktu itu. Ya. Beliau bercerita begini,
Ini kisah nyata. Sebelum beliau berangkat ke sini, katanya seorang anak orang kaya di Mesir, di Kairo, tiba-tiba menjadi mu'alaf. Ada orang paling kaya di Mesir, anaknya cuma anak semata wayang, tiba-tiba menjadi mu'alaf, sehingga sangat menyusahkan orang tuanya. Sehingga orang tuanya memanggil 20 orang pastor ke rumah untuk memujuk anak muda ini kembali ke Kristen. Maka pastor ini bertanya kepada anak muda, "Nah, kenapa kamu meninggalkan Kristen?" Pemuda ini menjawab, "Banyak ayat Injil yang tidak sesuai dengan pikiran saya. Sebutkan ayat mana saja supaya kami coret." Ini kata pastor. Maka anak muda ini pun menyebut ayat ini, ayat ini, ayat ini, sehingga pastor itu mencoret semua itu. Dalam hitungan menit, puluhan ayat Injil sudah dicoret supaya anak muda ini kembali menjadi Kristen. Tapi anak muda ini mengatakan, "Tunggu sebentar, Pak Pastor." Dia pergi keluar sebentar mencari pengemis. Dia dapat pengemis, dia bawa di depan pastor. Disuruh baca Al-Quran, surah Ar-Rahman. Surat, dan pengemis di Mesir hafal Quran, kalau di Indonesia hafal dangdut, kan beda ya. Ketika tiba pada ayat walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal a'lam, anak muda ini bertanya kepada pengemis, apa arti a'lam di situ? A'lam di situ artinya gunung atau bukit. Bukankah ada kata-kata lain dengan makna yang sama? Ada, yaitu jabal. Jabal, ya. Geli gapui, jabal kapur, ya. Nah, coba. Tolong baca. Walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal jabal. Anda saya bayar 5 juta dolar, 5 juta US dollar. 1 juta 15 triliun. Berarti kalau 5 juta 75 triliun. Masya Allah. Pengemis ini marah. Saya memang mencari recehan sehari-hari untuk kehidupan saya, tapi maaf, saya tidak akan pernah mengubah sebuah kata yang ada di dalam Al-Quran. Saya tambah 10 juta US dollar, kata anak muda ini. Pengemis ini semakin marah dan pergi meninggalkan tempat itu tanpa minta diantar, padahal beliau kewalahan kan jalannya kan. Setelah pergi, pengemis ini pergi, kata si anak muda kepada pastor, "Lihat Pak Pastor, tuan-tuan tanpa saya bayar sudah mencoret 20 ayat Injil." Pengemis itu yang butuh uang hanya untuk membaca, bukan merubah, hanya untuk membaca sebuah kata yang maknanya sama. Dan untuk itu saya bayar, saya siap bayar 10 juta US dollar. Tapi pengemis ini tidak mau. Sehingga Al-Quran terjaga, otentik, asli. Dan itu kehebatan umat Islam hari ini. Nah, cerita tentang pemuda ini kemudian malam itu diusir dari rumah. Kenapa? Karena sudah jadi mualaf. Diusir dari rumah, pergi ke sebuah masjid, dan para jamaah menyambutnya dengan rasa haru, dan apapun yang mereka miliki mau diserahkan kepada anak muda ini. Ada yang mau menyerahkan jam tangan, ada cincin, ada kalung, oh macam-macam. Yang nggak punya itu mau menulis cek, oh macam-macam. Tapi anak muda ini mengatakan, bukan itu yang saya butuhkan. Sekarang saya menjadi anak miskin dan saya butuh pekerjaan. Dan kemudian ada jamaah yang mencarikannya pekerjaan menjadi supir truk di Arab Saudi.
anak kaya jadi supir truk. Karena dia dipecat dari keluarga, padahal dia anak satu-satunya, dipecat dari keluarga dan dicoret dari daftar penerima warisan. Masya Allah ya. Nah, kita kembali. Ibrahnya apa di situ? Ini hanya contoh. Banyak contoh-contoh lain yang menunjukkan keaslian Al-Quran itu memang terjaga. Jadi bahasanya lembut, Al-Quran ya, bahasanya lembut. Kemudian Al-Quran menyampaikan banyak hal. Ada tentang akidah, ya, ada tentang syariah di dalamnya, ada tentang akhlak, juga banyak kisah-kisah, ya, banyak. Misalnya kisah yang paling populer, kisah Fir'aun. Ini juga menarik. Kenapa menarik? Fir'aun mengejar Nabi Musa. Kapan itu terjadi? 1200 tahun sebelum Masehi. Dan Fir'aun tenggelam. Ya, Fir'aun tenggelam. Dan sebelum tenggelam, menurut Al-Quran, dia sempat mengaku, aku beriman kepada Tuhan Bani Israel. Aku beriman kepada Tuhan yang tidak ada Tuhan kecuali Dia, Tuhan yang beriman kepadanya Bani Israel. Tapi sepertinya imannya sudah terlambat. Tapi dapat bonus juga. Dalam surat Yunus ayat 92 Allah mengatakan, "Fal yawma nunajjika bi badanika litakuna ayatan liman khalfaka." Pada hari ini tubuhmu kami selamatkan supaya menjadi tanda kebesaran Tuhan bagi generasi yang akan datang. Jasad Fir'aun ini ditemukan pada abad ke-19, tahun 1896, pada abad 19. Artinya jasad Fir'aun ini 3000 tahun dalam air, di laut apa? Laut Merah. Ketika sebuah tim dari Prancis diminta untuk melakukan riset terhadap jasad Fir'aun. Tim ini diketuai oleh Maurice Buchel, seorang dokter bedah Prancis. Dia menemukan jasad Fir'aun ini penuh dengan zat garam, ya, penuh dengan zat garam. Itu membuktikan benar bahwa jasad Fir'aun sudah lama di air laut. Tapi 3000 tahun jasadnya masih utuh. Kenapa? Dia cari jawabannya dalam Taurat, enggak ada. Dia cari jawabannya dalam Injil, tidak ada. Seorang temannya yang Muslim mengatakan ada jawabannya dalam Al-Quran, tapi dia tidak percaya begitu saja. Waktu itu usianya sudah 50 tahun, sudah profesor. Dia belajar bahasa Arab dari nol, ya. Dia belajar bahasa Arab, kemudian belajar Al-Quran, kemudian membaca surat Yunus ayat 92, fal yauma. Dan setelah membaca ayat ini dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Masya Allah, ya. Setelah membaca ayat ini, ayat fal yauma nunajjika bi badanika, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Masya Allah. Sehingga kemudian dia menulis banyak buku. Salah satu bukunya adalah La Bible, La Quran, La Science dalam bahasa Prancis, yang maksudnya Al-Quran, Bible, dan Science. Juga dia tulis dalam bahasa Inggris The Origin of Man, ya, by Holy Scriptures. Apa? The Origin of Man, asal usul manusia menurut kitab suci. Yang dimaksud di sini Al-Quran dan Bible dan Science, ya, by Holy Scripture and Science, ya. Kemudian Al-Quran juga ada dasar-dasar ilmu pengetahuan di dalamnya. Maka menarik kalau kita baca Al-Imran 190, Inna fi khalqis samawati wal ard
wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila faqina adzabannar. Di mana Allah menyatakan sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam itu terdapat tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi ulul albab. Siapa ulul albab? Ulul albab adalah orang yang berzikir kepada Allah qiyaman wa qu'udan, berdiri, duduk dan berbaring. Maksudnya orang yang selalu berzikir. Selain berzikir, wa yatafakkaru fi khalqis samawati wal ard. Juga orang itu selalu berpikir tentang penciptaan langit dan bumi. Dalam memahami ayat ini, kalau kita baca tafsir-tafsir hanya menjelaskan betapa langit dan bumi itu merupakan buku terbuka di mana kita mendapatkan banyak kekuasaan Allah di situ. Tapi tahun 80-an seorang ahli fisika bukan muslim memahami ayat ini ketika disebut tentang pergantian siang dan malam. Pergantian siang, katanya seminggu siang terus-menerus temperaturnya bisa mencapai 200 derajat Celcius. Masih ada kehidupan? Enggak ada lagi. Ya, 200 derajat. Abun pernah ke Mesir beberapa hari pas bulan Juni tahun 2010, temperaturnya waktu itu 60 derajat. 60. Sehingga ketika kami mengunjungi piramid mungkin hanya 20 menit sudah lari ke dalam bus. Kenapa? Karena sangat panas, 60 derajat. Lalu kami ke Madinah, ketika ke Bukit Uhud kami berlari sebentar, mungkin hanya 5 menit, 10 menit, lalu balik ke bus. Dan besoknya ketika hari Jumat di Masjid Nabawi, imamnya sholat Jumat membaca ayat Inna a'tainakal kautsar. Padahal biasanya imam Masjid Nabawi juga Masjidil Haram ayatnya dibaca panjang-panjang. Tapi ini Inna a'tainakal, kenapa? Karena temperaturnya sangat panas. Banyak jamaah yang di luar sholat di bawah kanopi. Kalau di dalam pakai AC, nggak ada masalah. Ya, itu baru 60 derajat. Kalau 100 derajat, gedung-gedung terbakar, hewan-hewan mati, tumbuhan mati. Ada kehidupan? 100 derajat sudah nggak ada kehidupan. Apalagi kalau sampai 200 derajat, itu baru seminggu. Sebaliknya, kalau malam terus-menerus sampai seminggu, maka temperaturnya akan menjadi min 200 derajat Celcius. Min 200 derajat. Manusia masih bisa hidup, paling bisa hidup min 50, ya. Itu pun orang yang sudah terbiasa di kutub sana. Di Eropa, kalau di Inggris min 4. Ya. Kita sudah harus pakai jaket 3 lapis. Itu baru min. Kalau kita ke Swedia, Norwegia min 15. Ya, min. Kalau kita ke Rusia min 20, min 25. Banyak mahasiswa Aceh yang dapat beasiswa ke Rusia lari dari Rusia. Karena min 25. Bagaimana kalau min 100? Kalau min 100 bagaimana? Gedung-gedung beku, air sumur beku, hewan-hewan beku, kita juga beku. Masih ada kehidupan? Nah, jadi maka disebut dalam sejumlah ayat salah satu tanda kebesaran Allah itu adanya pergantian siang dan malam. Kita berpikir tentang langit dan bumi, berpikir tentang alam semesta. Ini ayat kauniyah. Matahari, alhamdulillah sampai hari ini masih terus hadir tepat waktu.
Nggak pernah ada pesan, maaf hari ini berhalangan hadir, nggak pernah. Ada? Ini di penghujung Ramadan, di tanggal 8 April, di Amerika dan Eropa akan terjadi gerhana total katanya. Tapi kita nggak masuk. Dan gerhana totalnya lama, 92 jam, 4 hari. Mereka sekarang sudah sibuk untuk apa? Karena pada waktu itu katanya tidak ada listrik, ya, harus siapkan bahan makanan, harus siapkan lilin, harus siapkan segala kebutuhan air untuk 4 hari. Tapi kita nggak masuk, jangan khawatir, kita nggak masuk. Ini hanya Eropa dan Amerika. Ini baru 4 hari. Jadi begitulah kekuasaan Allah. Jadi Al-Quran menjelaskan kita banyak hal, akidah, hukum-hukum, akhlak, sejarah, dan dasar-dasar ilmu pengetahuan. Maka Al-Quran adalah kitab suci yang luar biasa. Maka orang-orang non-muslim belajar Al-Quran bukan untuk menjadi mualaf, tapi untuk mencari kelemahan Islam. Dari Al-Quran disorot. Makanya berbahaya sekali. Ini aneh ini. Apa aneh? Orang Eropa, orang Amerika sekarang banyak sekali membuka jurusan studi Islam, Islamic Studies di berbagai universitas. Dan studinya, salah satu studinya studi Al-Quran. Sementara kita di Aceh, studi Al-Quran bukan studi favorit. Nah, termasuk kalian kalau ditanya mau sambung kemana, kedokteran, kemana, teknik, kemana, ekonomi, kemana, akuntansi, kemana, jarang-jarang yang menjawab tafsir, nggak ada. Ada? Nggak ada. Itu dari tahun ke tahun. Khawatirnya nanti kita belajar tafsir bukan lagi sama Muslim, tapi sama non-Muslim, sama orientalis. Ya, Abu di Inggris mengenal seorang profesor, dia lulusan S2, S3-nya Libanon, tesisnya bahasa Arab. Dia bukan Muslim, tapi bisa mengajar usul fikih. Bahasa Arabnya masih, bukunya separuh bahasa Inggris, separuh bahasa Arab. Dan dia bukan Muslim, dia profesor Islamic Studies, Masya Allah. Jadi di penghujung ceramah ini aku ingin berpesan, mudah-mudahan tanamkan minat untuk mencintai Al-Quran, ya, tanamkan minat untuk dengan mau belajar Al-Quran. Bahkan hadis Allah mengatakan khairun nas man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Manusia yang paling baik adalah yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkan. Jadi mudah-mudahan ada minat, ya, terbangun rasa cinta terhadap Al-Quran. Bukan hanya sekedar membaca, tapi juga memahami artinya, mentadabbur, dan tentu yang paling baik menjadikan Al-Quran sebagai hudan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. The time is over, ya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurang mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah lebih. Ya.